Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini coba analisa beberapa saham di satu sektor yang terpantau satu minggu ini masih kuat secara tren dan hari Jumat masih bergerak naik lumayan tinggi. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan coba update pergerakan dari saham Antam yang bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat kembali naik hampir 4% ke harga 1.590. Secara teknikal bisa kita perhatikan minggu lalu Antam memang sempat terkoreksi karena kembali gagal melewati target di 1.650. Beberapa kali pada saat saya analisa saham Antam saya menjelaskan Antam bisa kita perhatikan zona 1.650 sampai 1.700 merupakan resisten lumayan kuat. Karena sebelumnya di bulan Oktober mencoba break ini masih gagal dan kembali melemah. Di sini juga sama, mencoba untuk break setelah mencapai target 1650, gagal break juga kembali melemah. Dan bisa kita perhatikan pada Februari juga sempat mencoba break, gagal break, menyentuh kembali garis EMA50, berhasil rebound. Di sini di Maret tanggal 7 mencoba juga break 1650, kembali gagal. Tapi saat ini Antam masih kuat berada di atas support di garis EMA 150. Sampai harga 1.500. Pada saat mengetes garis EMA 150 sampai 1.500 minggu ini Antam masih bisa bertahan dan rebound kembali. Kenaikan hari Jumat memang candlenya tidak begitu oke karena menyentuh 1.600 dan kembali ditutup di 1.590. Tapi untuk tren jam menengah Antam masih oke karena masih kuat di atas garis EMA 50 150. Jadi walaupun IHSG melemah, Antam masih bisa bertahan dan rebound. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing terpantau masih terus masuk akumulasi walaupun tanggal 10 asing sempat keluar dengan jumlah lumayan besar. Dan kenaikan 3% lebih ini bisa kita perhatikan di broker summary ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi Antam karena masih ada akumulasi dan cara teknikal masih oke, misalnya masih ada potensi untuk kembali naik mengetes zona 1650 sampai 1700. Jadi selama masih belum berhasil break, secara teknikal Antam masih berpotensi untuk kembali melemah ke 1550 sampai harga 1.500. Tapi apabila teman-teman saat ini masih hold saham Antam dan sudah dapat di sekitar 1.400 sampai 1.450, menurut saya bisa jadikan 1.500 untuk trail stop apabila teman-teman tidak mau swing untuk saham Antam saat ini. Jadi selama masih kuat di atas 1.500, Antam kedepannya masih ada potensi untuk mencoba break. Apabila berhasil break, zona resisten ini ada potensi untuk menuju target berikutnya 1.800. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry saham Antam, mesti lebih oke wait and see dulu. Lihat apakah minggu depan Antam berhasil break 1600. Apabila berhasil break, bisa coba enter untuk buy on breakout, tapi ingat tetap jadikan target harga ini untuk target take profit. Lebih oke sebenarnya apabila memang teman-teman bisa dapat di sekitar garis EMA 150 sama garis EMA 50. Karena ini supportnya lebih kuat daripada kita buy on breakout. Karena apabila berhasil break, walaupun masih ada potensi untuk bergerak naik, tapi sudah dekat dengan resisten kuatnya. Sekarang kita lihat saham Hatta Dinata. Saham Hatta Dinata dan saham Antam memang merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami dari awal Maret. Kan secara teknikal bisa kita lihat Hatta Dinata juga masih oke, masih berada di atas garis EMA 50 150. Jadi saham Hatta Dinata jika kita perhatikan beberapa kali mencoba break 550, gagal break, sempat mendekati 460, satu berhasil rebound, kembali menyentuh 550. Hatta Dinata gagal break untuk minggu ini, sempat kembali mendekati 460. Yang saat ini tepat di garis EMA 50. Dan hari Jumat langsung gap up naik 10% lebih ke 530. Jadi menarik saat ini kembali berada di atas 500 dengan candle lumayan solid. Jika kita perhatikan kenapa sektor emas mulai bergerak naik, karena memang jika kita perhatikan pada perdagangan terakhir hari Jumat kemarin, emas masih ditutup naik dan sudah mencapai angka 3000. Jadi secara komoditas emas saat ini masih oke. Secara teknikal juga saham-saham di sektor ini juga menurut saya rata-rata masih oke. Walaupun tidak semua saham di sektor emas saat ini secara rata-rata oke. Tapi untuk Antam, Hatta Dinata bisa kita lihat saat ini masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk saham Hatta Dinata, asing sebelumnya keluar tapi hari Jumat terpantau mulai masuk. Dan di broker summary pun terpantau kenaikan ini ada akumulasi. Jadi saham Hatta Dinata apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, Musa bisa jadikan 500 untuk trail stop. Selama Hatta Dinata tidak turun bawah harga 500, teman-teman masih mau hold, itu masih oke.
Tapi untuk take profit jangka pendek, menurut saya tetap pertimbangkan untuk take profit di sekitar zona 550 sampai 580. Dan apabila harta dinata ternyata minggu depan mencoba break target harga ini masih gagal, tetap secara teknikal masih ada potensi untuk kembali ke 500 atau lanjut turun ke garis EMA 50. Sekarang kita lihat sampai PSAB. PSAB hari Jumat juga bergerak naik, tapi bisa kita perhatikan cara candle tidak seoke Antam maupun harta dinata. Karena saat ini PSAB sudah turun ke garis EMA. Dan sebelumnya mengetes garis EMA 50-150 bisa rebound, kembali mencoba break 300, ternyata ini masih gagal, dan malah tembus garis EMA 150. Sehingga secara teknikal semua sudah mulai reversal dari uptrend menuju downtrend. Dan setelah menyentuh garis EMA 150 mencoba rebound, tapi karena garis EMA 50 sudah menjadi resisten, tertekan garis EMA 50 malah masih melanjutkan low. Jadi PSAB bisa kita lihat walaupun naik 1%, candle-nya tidak seoke Antam maupun harta dinata. Dan jika kita perhatikan broker summary pun untuk saham PSAB, asing memang terpantau masuk, tapi jumlah ini masih kecil jika kita bandingkan dengan distribusi yang dilakukan dalam 2 minggu terakhir ini. Dan di broker summary pun kenaikan 1%, bukannya ada akumulasi, malah terpantau ini masih ada distribusi. Jadi untuk teman-teman yang punya saham PSAB, menurut saya tetap harus hati-hati. Untuk support terdekat, menurut saya saat ini ada sekitar 230. Garis EMA 150 saat ini di sekitar 254 sampai 250, sebenarnya masih berupa resisten. Jadi apabila PSAB mencoba break atau naik di atas 250 sampai 254 masih gagal break, cara pergerakan saya lihat masih ada potensi kembali melemah ke harga 230. Sekarang kita coba lihat saham Archie. Archie juga hari Jumat naik lumayan tinggi. Cara pergerakan bisa kita lihat sebelumnya berhasil bertanda rebound dari 240, mencoba break garis EMA 150 gagal, kembali rebound, mencoba break lagi gagal, kembali menyentuh 240. Dan menariknya, candle hari Jumat lumayan solid, langsung naik di atas garis EMA, tapi ingat, walaupun naik dengan candle solid, ini belum terkonfirmasi break. Sebelumnya bisa kita lihat ditutup di atas garis EMA 150, belum terkonfirmasi. Di sini juga sama, sempat ditutup di atas, ini juga belum terkonfirmasi dan ternyata kembali melemah. Jadi apabila teman-teman punya saham Archie atau ingin coba entry saham Archie, menurut ini memang masih bisa dipantau untuk buy on breakout apabila minggu depan Archie berhasil naik di atas garis EMA 150. Tapi cara pergerakan, Archie lebih liar daripada harta dinata maupun saham Antam, jadi harus hati-hati. Dan jika kita perhatikan untuk Archie, asing terpantau dalam beberapa minggu ini mulai masuk walaupun jumlahnya kecil. Dan di broker summary pun ini terpantau ada akumulasi. Jadi pergerakan Archie lebih oke daripada pergerakan PSAB. Secara teknikal Archie lebih oke untuk saat ini dan masih ada akumulasi. Jadi beda dengan PSAB, walaupun bergerak naik tuh candle merah plus ternyata tidak ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya saham Archie di sekitar 240 sampai 250, bisa jadikan garis EMA 50 yang saat sekitar 260 untuk trailing stop, atau jadikan harga 270 untuk target take profit apabila ternyata Archie minggu depan masih gagal naik di atas garis EMA 150. Tapi karena candle lumayan solid, potensi untuk break menurut saya masih lumayan besar dengan target kenaikan berikutnya di sekitar 290 sampai 300 untuk target take profitnya. Nonton video ini, like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.